Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Aprilia, NIM E2018-2281. Saya di sini akan menjelaskan proposal yang saya buat dengan judul Analisis Metode Produksi Susu Kedelai di Jalan Basuki Rahmat, Perum Taman Gading. Latar belakangnya, suatu kombinasi dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Biasanya untuk menghasilkan satu unit produk, barang dapat digunakan lebih dari satu metode atau proses, atau disebut juga sebagai produksi. Faktor produksi yang bersifat tetap dan tidak berubah, tanah, mesin, gedung, dan peralatan lainnya secara langsung keseluruhan dapat disebut sebagai instalasi pabrik. Besarnya faktor produksi jenis tanah, gedung, mesin, dan peralatan lain tidak secara langsung ditentukan oleh jumlah produk yang dilaksanakan. Pada saat tidak berproduksi pun, faktor produksi tetap harus ada. Sedangkan besarnya faktor produksi variabel tergantung dari besarnya jumlah produk yang termaksud dalam faktor produksi variabel, misalnya bahan pembantu, tenaga kerja, atau tenaga kerja langsung atau buruh. Kedelai di sini merupakan sumber protein dan lemak yang penting. Secara tradisional telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai negara, terutama di Indonesia. Nah, susu kedelai di sini merupakan salah satu produk yang kaya akan vitamin dan mineral, juga sangat ekonomis, bebas laktosa, dan sangat mudah dicerna. Susu kedelai merupakan produk bebas kolesterol dengan kandungan lemak yang sangat mudah dan kaya asam lemak dan tidak jenuh fosfolipid, khususnya lecitin dan juga asam linolenat. Nah, di sini saya akan sejalan dengan pemaparan di atas. Salah satu usaha pembuatan susu kedelai Ibu Erna yang didirikan sejak awal 2019 ini dilakukan secara mandiri, umumnya dilakukan dalam skala kecil. Ibu Erna memulai usahanya dengan modal sendiri dan menanggung resiko sendiri. Cara Ibu Erna dalam mengelola susu kedelai agar susu kedelai tidak pecah, enak, dan tahan lama ialah dengan melihat kualitas biji kedelai dan kebersihannya selama pembuatan susu kedelai agar tidak cepat langu. Seiring dengan tuntunan ekonomi dan perkembangan teknologi, usaha susu kedelai ini pun mulai dikembangkan dalam skala menengah dan besar. Keterbatasan dalam hal permodalan, teknologi, dan sumber daya manusia membuat terbentuknya kerjasama dengan agribisnis produk dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kerjasama dapat diwujudkan dengan toko-toko kecil. Hal ini untuk bertujuan untuk meningkatkan usaha susu kedelai Bu Erna. Begitu. Nah, tujuan saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui bagaimana sih cara pembuatan susu kedelai itu. Nah, fokus penelitiannya ialah bagaimana proses pengolahan susu kedelai, terus bagaimana strategi pemasaran susu kedelai. Begitu. Dan yang terakhir ialah metode penelitian. Metode penelitian di sini, pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu salah satunya untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Penelitian kualitatif yang yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut lagi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam metode penelitian kualitatif, penelitian merupakan sebuah kunci dan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif yang menggali sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan. Nah, begitu. Lokasinya sesuai dengan judul penelitian ini, maka bertempat di Jalan Basuki Rahmat, Perum Taman Gading, Blok Cendrawasih 1, RT 2, RW 40 Jember, yang dalam hal ini merupakan pabrik susu kedelai. Badan usaha ini merupakan milik Bu Erna. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada fakta bahwa pabrik susu kedelai merupakan badan usaha yang sah. Dari subjeknya ialah dalam penelitian karya ilmiah, subjek penelitian yang dimaksud adalah melaporkan jenis data dan sumber data. Pada penelitian kualitatif, penelitian memasuki situasi tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang pengolahan tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Untuk mengetahui informasi dalam penelitian ini, penelitian memilih teknik purposif. Teknik purposif ini adalah pengambilan sumber data yang pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yakni orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan mudah penelitian menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dijadikan subjek penelitian adalah Ibu Erna yang memproduksi susu kedelai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara atau interview. Wawancara di sini, yang pertama wawancara. Teknik wawancara dipilih dari sebagai metode yang pertama dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden, yaitu wawancara dengan pengolahan susu kedelai. Adapun wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya usaha susu kedelai, terus bagaimana pengolahan susu kedelai. Yang ketiga, praktek pemasaran yang dilakukan per usaha susu kedelai dari satu produksi, harga, dan lokasi. Observasi di sini atau pengamatan merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, jenis observasi yang digunakan penelitian adalah menggunakan metode observasi non-partisipatif, di mana observasi tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini, observasi hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan. Teknik analisis. Analisis data rangkaian kegiatan pengelompokan sistematik verifikasi data agar sebuah data memiliki nilai akademis dan nilai ilmiah. Penelitian dilakukan
melakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Itu. Reduksi data di sini, pada langkah reduksi datanya yang dilakukan penelitian adalah merangkum bagaimana memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan topiknya. Oleh karena itu, jika dalam melakukan penelitian merupakan suatu yang paling asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan penelitian dalam melakukan reduksi data. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data informasi dari data sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada ujian validasi dan reliabilitas. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Maka pada penelitian ini teknik triangulasi yang dilakukan penelitian yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan dengan data pustaka utama, dokumen-dokumen, serta referensi buku-buku yang menambah hal-hal yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.